Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba share sesuatu yang menarik, yaitu tanda-tanda wanita cinta banget sama kamu, atau istilahnya cinta mati sama kamunya. Dan harapan saya apa yang coba saya share ini, apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkatimu teman-teman muda. Ya, sebagai pria kita harus mengetahui tanda-tanda wanita itu cinta banget sama kita. Karena kenyataannya wanita adalah perempuan yang sangat pintar dalam menyembunyikan perasaannya. Untuk itu memang dibutuhkan sebuah ketajaman, sebuah kepekaan dalam menganalisa perasaan wanita. Tujuannya apa? Kalau kamu toh juga suka sama dia, dia suka sama kamu, maka kita tidak perlu menunggu waktu atau istilahnya tebak-menebak. Apakah dia suka sama saya? Apakah dia mengerti saya? Gak perlu lagi menebak-nebak kalau kita punya kepekaan, punya ketajaman dalam menganalisa. Dan yang kedua, kalaupun seandainya kamu tidak suka sama dia, maka kamu bisa dari awal memberitahukan bahwa kamu tidak ada rasa ke dia, sehingga dia juga tidak membuang-buang waktu, tidak berharap yang lebih ke kamunya. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa wanita adalah sosok yang pintar dalam menyembunyikan perasaannya. Bahkan saya pelajari wanita bisa menyembunyikan luka hatinya, kekecewaannya itu bahkan sampai bertahun-tahun. Tapi dia menjalaninya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nah, itulah dibutuhkan yang namanya sebuah kepekaan dalam mengerti, menganalisa seorang wanita. Nah, cinta mati seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya dia itu cinta banget itu seperti apa sih? Nah, kurang lebih seperti ini. Dianya itu yang pertama, kepikiran dan keingat kamu terus. Jadi apa-apa dia ingat kamu terus, kepikiran kamu terus. Itu salah satu tanda bahwa dia itu cinta banget, cinta mati ke kamunya. Itu yang pertama, kepikiran, keingat kamu terus. Yang kedua adalah cemburuan, padahal kamu bukan pasangannya. Dia cemburu ketika kamu didekati ataupun kamu mendekat kepada orang lain. Jadi dia sangat-sangat cemburuan ketika kamu mendekat atau didekati orang lain. Nah, ini tandanya bahwa dia cinta banget, padahal jelas-jelas dia bukanlah pacarmu. Ya. Nah, kemudian dia memantau atau dia stalking sosial mediamu, baik Instagram, baik Facebook atau Twitter atau apapun. Dia coba memperhatikan atau lebih jauh dia stalking. Karena apa? Karena memang dia cinta banget sama kamu. Bahkan kamu buat story dia lihat, kamu ngepost dia like, bahkan dia komen. Nah, ini salah satu tanda bahwa dia benar-benar cinta banget sama kamu. Nah, cinta mati seperti apa sih? Yang keempat adalah rela berkorban untukmu dan rela melakukan apa saja. Nah, ini salah satu ciri daripada orang yang mengalami perasaan cinta banget atau cinta mati. Ya, cinta mati itu seperti apa sih? Yang kelima adalah dia mencoba mencari tahu kegiatanmu ya sehari-hari. Dia coba cari tahu keluargamu, dia coba cari tahu saudaramu, dia coba cari tahu kegiatanmu sehari-hari, bahkan dia coba cari tahu tentang pertemananmu. Mungkin infonya terbatas, dia cari dari sosial media, dia ikuti saudara-saudaramu, dia ikuti teman-temanmu. Kenapa dia lakukan itu?
karena memang dia cinta banget sama kamu. Nah, harusnya kita peka. Tapi ada memang laki-laki tertentu yang risih, yang ketika berjumpa dengan orang begini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau memang kamu udah suka, kamu udah bisa ngomong dari awal, sehingga dia tidak berharap lebih ke kamunya. Yang keenam, bahkan tanda dari seorang atau ciri dari seorang cinta mati yang keenam adalah dia sering menghayal, ya, menghayal, ya, kamu jadi pacarnya, kekasihnya, atau suaminya. Bahkan dia sampai menghayal sejauh itu. Dia menghayal karena apa? Karena memang dia cinta banget sama kamu. Nah, cuman ini kan kita nggak bisa lihat, nggak bisa prediksi, karena itu kan urusan dia. Artinya dia yang melakukan itu, dia menghayal tentang kamu. Yang ketujuh adalah, ini yang tadi yang saya sampaikan, dia rela berkorban supaya kamu bahagia. Dia rela berkorban, bahkan tanda petik seolah-olah dia rela melakukan apa saja. Namanya cinta mati gimana dong? Namanya cinta banget gimana dong? Nah, itu dia lakukan bahkan dengan rasa bangga, rasa bahagia, karena memang dia cinta banget sama kamu. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana seharusnya respon kita terhadap wanita yang cinta mati sama kita? Bagaimana respon kita? Yang pertama adalah pastikan dulu, ya, pastikan dulu bahwa kamu suka apa tidak. Jadi begitu kamu lihat kriteria yang saya sampaikan tadi, maka yang pertama kamu pastikan dulu, kamu suka tidak sama dia. Nah, kalau kamu suka, maka bantulah dia atau nyatakanlah perasaanmu ke dia. Tapi sebelumnya kenali dulu dengan baik-baik. Ya, kenali dulu, kenali karakternya dia, kenali keluarganya. Istilahnya saya, bertemanlah dulu. Ya, kenali dalam arti berteman dulu. Kalau kamu juga suka sama dia, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, karena terburu-buru, tergesa-gesa selalu sifatnya akan sangat merugikan. Jadi itu yang kedua adalah, kalau kamu toh juga suka sama dia, maka kasihlah kode. Kode dalam arti kamu juga membuka dirimu untuk dikenal, kalian bertemu mungkin, telepon mungkin, tapi sebaiknya kenali dulu, berteman dulu, bersahabat dulu, baru kalian ke yang serius. Ya, ke kalian yang serius, artinya menjalin hubungan berpacaran, bahkan ke depan tentang pernikahan. Nah, ini dia. Kalau kamu tidak suka, maka jujurlah, sampaikan ke dia bahwa sebenarnya kamu itu tidak suka sama dia. Tapi please sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, supaya kamu jangan melukai hatinya. Sampaikanlah ke dia bahwa kamu menganggap dia sebagai teman, atau kamu bisa menganggap dia sebagai adik, tidak lebih daripada itu. Nah, supaya apa? Supaya dia juga jangan berharap lebih, supaya dia juga jangan buang-buang waktu, dan supaya dia juga bisa buka hati ke orang lain. Karena dia tahu bahwa kamu tidak ada feeling, tidak ada perasaan ke dia. Jadi itu akan sangat menolong dia untuk dia tidak membuang-buang waktunya. Nah, jadi teman-teman muda, inilah harus dilakukan kalau kita tahu ada wanita yang cinta banget atau cinta mati sama kita. Maka yang ketiga ini yang saya sampaikan ini, cobalah direnungkan dan ambillah sebuah tindakan. Itu akan menolong kita dan menolong dia juga. Nah, catatan penting. Apa yang harus kita pikirkan baik-baik? Kalau ada wanita cinta mati, ya, cinta banget sama kita, dan ternyata kalau kita juga
memberi dia kesempatan, atau kita juga cinta sama dia. Maka yang pertama adalah pastikan, ini catatan penting, pastikan harus seiman. Sekali lagi, harus seiman. Firman Tuhan bilang, persamaan apakah antara terang dan gelap? Persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Bahkan firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kata jangan itu sebuah larangan. Jadi jangan paksakan dirimu buat alasan ini. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Sebab Tuhan tahu kalau kamu langgar itu, yang dirugikan bukan Tuhan, yang dirugikan adalah kamu. So, jangan terlalu banyak alasan. Apalagi dia bilang nantilah saya pindah waktu kita sudah menikah. Jangan. Tidak ada jaminan bahwa dia akan pindah ke depan. Ya, jadi yang pertama catatan penting adalah pastikan dia seiman. Artinya gini, sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu pun bukan karena kamu paksa atau kamu suruh-suruh, itu karena dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan dia sudah dewasa. Artinya karakternya udah dewasa. Tidak kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan dalam arti suka ngambek. Ya, begitu udah ngambek malas-malasan. Nah, anak-anak, saya selalu bilang, anak-anak, dunianya anak-anak adalah bermain-main. Jadi kalau anak-anak dilarang main-main, akan nangis. Jadi kalau kita berpacaran dengan seseorang yang masih bersifat kekanak-kanakan, maka hubungan tersebut akan dijadikan dia tempat untuk bermain-main. Jadi repot. Dan saya tidak pernah sarankan orang yang masih kekanak-kanakan itu berpacaran. Yang kekanak-kanakan itu cuek, ya, mementingkan diri sendiri, egois, ya. Nah, yang gini jangan. Dia belum siap untuk bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah catatan pentingnya adalah pastikan kenali karakternya. Saya banyak dapatin rumah tangga yang kaya raya, tidak kekurangan materi, tapi akhirnya pisah. Karena apa? Selidik demi selidik, salah satu pasangannya karakternya nggak bagus. Karena begini, yang buat kita damai sejahtera, yang buat kita sukacita bukan uang, bukan pekerjaan atau materi. Yang buat kita damai sejahtera, sukacita adalah karakter. Jadi kalau kita punya pasangan karakternya bagus, maka next ke depan kita damai sejahtera, kita nyaman, kita sukacita, dan kita berbahagia. Bahkan kita diberkati Tuhan. Itu catatan yang ketiga yang sangat penting, kenali karakternya baik-baik. Omnya saya bilang begini, setampan apapun seseorang, secantik apapun seseorang, kalau karakternya jelek, maka cepat atau lambat orang tersebut akan membosankan, akan membuat kita tidak damai sejahtera. Ya, jadi itu sangat penting, kenali dulu karakternya. Yang terakhir, catatan penting yang terakhir adalah perhatikan keluarganya, perhatikan pergaulannya, perhatikan lingkungannya. Ya, sebab keluarga itu sangat penting. Sebab pergaulan itu sangat penting. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi perhatikan dulu ini baik-baik. Perhatikan baik-baik keluarganya, pergaulannya, lingkungannya, perhatikan baik-baik. Barulah ambil sebuah keputusan. Ya, so ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap engkau menemukan atau ke depan menikah dengan pasangan yang terbaik yang memang Tuhan persiapkan. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Saya percaya hari ini, besok, sepanjang tahun ini, dan sampai selama-lamanya Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizatnya, dan berkat-berkatnya tercurah atas kita. God bless you.